Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati. Anda lihat ada sebuah kombinasi permainan dengan Doni Tre. Langsung menuju. Itu ya. Pemirsa, sebuah bola kedua yang didapatkan tadi melalui dan dua kali lebar dan masih belum juga. Masih bisa ada di sayang sekali pemirsa. Free header tentunya dimiliki Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, menuju Piala Dunia 2025. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, menuju Piala Dunia 2025. Timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan mengikuti turnamen jelang berlaga di Piala Dunia U17 2025. Garuda Muda akan berlaga di Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Agustus mendatang. Dua tim sudah pasti akan menjadi lawan tanding Timnas Indonesia U17, yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia U17 sudah berlatih selama sebulan. Selain itu, ia juga ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membangun banyak stadion baru termasuk Stadion Utama Sumatera Utara. Karena itu Timnas Indonesia U17 sudah hampir sebulan melakukan pemusatan latihan, harus diberi uji coba. Kami juga apresiasi tentu stadion-stadion yang diperbaiki oleh pemerintah. Stadion-stadion itu harus dimanfaatkan, katanya dalam sesi konferensi pers di SUGBK, Jakarta, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Kesempatan luar Jawa. Erick Thohir juga menjadikan kesempatan Piala Kemerdekaan 2025 sebagai kesempatan daerah lain di luar Jawa untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia, meski masih di level kelompok umur. Apalagi Stadion Utama Sumatera Utara masih tergolong baru. Stadion itu menjadi salah satu venue yang dibangun untuk PON Aceh Sumut 2024. Kita berikan di wilayah Sumatera. Jangan Jawa sentris, tegas Erick Thohir. Siap ke Medan. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto menyatakan tim asuhannya akan terbang ke Medan pada tanggal 7 Agustus mendatang. Menurut informasi dari PSSI, Garuda Muda akan menjalani 3 laga. Namun, Nova Arianto masih menanti kabar terkini. Sebab, satu tim yakni Panama tampaknya belum pasti bisa hadir di Medan. Kami tanggal 7 Agustus langsung ke Medan. Di sana kami akan menggelar 3 kali uji coba. Direncanakan melawan Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, ujar Nova Arianto. PSSI gelar Piala Kemerdekaan 2025 untuk uji coba Timnas U17 ke Piala Dunia 2025. PSSI segera menggelar Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Sumatera Utara, pada pertengahan Agustus mendatang. Ajang ini akan menjadi ajang uji coba Timnas U17 Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi di Piala Dunia U17 2025. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir mengatakan ada 3 negara yang diundang untuk Piala Kemerdekaan 2025 selain Indonesia. Namun, baru 2 tim yang memberi jawaban. Baru Afrika Selatan dan Tajikistan yang sudah terkonfirmasi ikut, kata Erick dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025. Erick mengatakan telah menjaring komunikasi dengan sejumlah negara di Amerika Latin. Namun, mereka menolak. Jarak perjalanan yang sangat jauh menjadi penyebab. Kami sudah kontak 2-3 negara. Tapi buat mereka juga cukup sulit mengatur jadwal ke sini, ujar dia sambil menolak menyebutkan negara yang sudah PSSI undang.
PSSI tetap membuka peluang kehadiran negara Amerika Latin yang mau hadir. PSSI akan menjalin komunikasi dengan negara-negara terdekat agar mau bermain di Piala Kemerdekaan. Bagi Erik, yang paling penting timnas U17 Indonesia bisa mendapatkan pengalaman bertanding di turnamen tersebut. Kita uji coba sekarang, ucap Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Timnas U17 Indonesia tengah mengikuti pemusatan latihan di Bali. Penyelenggaraan Piala Kemerdekaan memang tidak konsisten. Setelah rutin digelar setiap tahun pada dekade 1980-an tahun 1985 sampai tahun 1988, turnamen ini hanya diadakan pada 1990, 1992, 1994, 2000, dan 2008. Sejumlah tim seperti Chili, Aljazair, China, Australia, Malaysia, Thailand, Myanmar, hingga Libya pernah menjadi peserta. Indonesia sendiri 3 kali meraih Piala Kemerdekaan sebanyak 3 kali, yaitu pada 1987, 2000, dan 2008 atau sekitar 33,3% dari total penyelenggaraan. Terakhir Piala Kemerdekaan diselenggarakan pada 2008. Hasil akhirnya memicu kontroversi. Pada laga final di Stadion Gelora Bung Karno, Libya U23 memilih walkout (WO) setelah insiden pemukulan pelatih Libya oleh ofisial timnas Indonesia, Sudarno. Akibatnya, Indonesia dinyatakan menang dengan skor 3-0 dan menjadi juara. PSSI gelar Piala Kemerdekaan 2025, ini lawan timnas Indonesia U17. PSSI resmi mengumumkan penyelenggaraan Piala Kemerdekaan 2025, turnamen internasional yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, pada Agustus mendatang. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa turnamen ini akan diikuti oleh 4 tim, termasuk timnas Indonesia U17 sebagai tuan rumah. 2 tim yang telah mengkonfirmasi keikutsertaan adalah Timnas Afrika Selatan U17 dan Timnas Tajikistan U17, seperti dilansir dari okezone.com, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Sementara itu, 1 tim lainnya masih dalam proses negosiasi, dengan harapan dapat menghadirkan tim dari Amerika Latin, seperti Panama, atau negara lain yang kompetitif. Erick mengatakan, Piala Kemerdekaan 2025 adalah ajang uji coba penting bagi timnas U17 yang telah menjalani pemusatan latihan selama sebulan. Kami ingin memberikan pengalaman bertanding melawan tim-tim berkualitas dari berbagai benua, ujar Erick dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Erick juga menegaskan bahwa pemilihan Sumatera Utara sebagai tuan rumah merupakan upaya PSSI untuk menghindari Jawa sentris dalam penyelenggaraan pertandingan timnas. Stadion Utama Sumatera Utara yang baru selesai digunakan untuk PON 2024 memiliki fasilitas kelas dunia. Kami ingin masyarakat Sumatera juga merasakan atmosfer pertandingan internasional, tambahnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyatakan bahwa skuadnya akan terbang ke Medan pada tanggal 7 Agustus untuk persiapan akhir. Kami akan memainkan 3 pertandingan dengan sistem setengah kompetisi. Afrika Selatan dan Tajikistan sudah pasti, tapi kami masih menunggu konfirmasi tim ketiga. Ini akan jadi pengalaman berharga bagi pemain, kata Nova, dikutip dari bola.com, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Piala Kemerdekaan 2025 dijadwalkan berlangsung selama 6 hingga 8 hari pada Agustus tahun 2025, dengan tim yang mengumpulkan poin terbanyak dinobatkan sebagai juara. Turnamen ini diharapkan tidak hanya memperkuat timnas Indonesia U17, tetapi juga memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia serta meningkatkan antusiasme sepak bola di Sumatera Utara. Susunan tim peserta, sementara. Timnas Indonesia U17. Timnas Afrika Selatan U17. Timnas Tajikistan U17. 1 tim lainnya, menunggu konfirmasi. C. Penulis, Merdianto. Editor, Mustaqim. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumut.
Provinsi Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Turnamen Piala Kemerdekaan 2025, yang berlangsung 10–18 Agustus mendatang. Turnamen yang bakal berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara tersebut, menyajikan pertandingan Timnas Indonesia U17 dengan 3 tim negara lain. Sampai saat ini, sudah 3 tim yang memastikan ikut serta, yakni tuan rumah Indonesia, Tajikistan, dan Afrika Selatan. Sedangkan 1 tim masih dikonfirmasi, dan kemungkinan negara yang berdekatan dengan Indonesia. Sejauh ini sudah ada 2 negara yang terkonfirmasi ikut, yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Kami sebenarnya incar Amerika Latin, tapi jaraknya jauh sekali, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat konferensi pers di Jakarta, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Dikatakan Erick, dipercayai Sumut menjadi tuan rumah karena sudah lama tidak menggelar event sepak bola internasional. Selain itu, Stadion Utama Sumatera Utara juga layak dijadikan tempat pertandingan karena sudah standar FIFA. Kami juga apresiasi tentu stadion-stadion yang diperbaiki oleh pemerintah. Stadion-stadion itu harus dimanfaatkan. Kita jangan terlalu Jawa sentris. Di Sumatera Utara kebetulan bekas PON, makanya kita coba membuat turnamen Piala Kemerdekaan, ujar Erick yang juga Menteri BUMN. Menanggapi hal itu, pihak Dispora Sumut selaku pengelola Stadion Utama mengaku bangga, setelah perhelatan PON 2024 Stadion Utama tidak terbengkalai. Apalagi, Stadion Utama berkapasitas 25.000 penonton tersebut dibangun sesuai dengan standar FIFA. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga PPO, Dispora Sumut, Budi Syahputra mengatakan untuk pemakaian Stadion Utama tidak dipungut biaya alias gratis. Hal ini sebagai wujud partisipasi pemerintah Provinsi Sumut demi suksesnya event turnamen Piala Kemerdekaan. Kita tidak ada mengutip biaya pemakaian, dan kita maksimalkan dalam pelaksanaan itu. Itulah dalam bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam event-event internasional. Hari ini juga kegiatan Piala Kemerdekaan untuk U17 yang akan menghadirkan 4 negara. Kita juga memfasilitasi kegiatan itu, dan panitia tetap cabur-cabur itu. Cuma, kita membackup dari sarana dan prasarananya, kata Budi Syahputra. Dikatakan Budi, tidak hanya venue Stadion Utama, sejumlah sarana olahraga yang dibangun pasca PON 2024 juga bisa dimanfaatkan untuk cabur gelar turnamen. Baik untuk skala nasional maupun internasional. Hari ini, kegiatan internasional, direncanakan sepak bola, pencak silat, dan atletik, Agustus. Hari ini, yang kita harapkan, kita kan ada gedung martial art juga. Hari ini, kita minta cabur-cabur itu adakan event itu di sana, katanya. Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia U17 sedang persiapan menuju putaran Piala Dunia di Qatar pada November tahun 2025. Timnas Indonesia pada Piala Dunia 2025, tergabung di grup H dengan 3 negara lain, yakni Brazil, Honduras, dan Zambia. Uji coba dalam turnamen Piala Kemerdekaan, menjadi kesempatan bagi anak asuh Nova Arianto sebagai evaluasi sebelum berlaga di Piala Dunia nanti. Piala Kemerdekaan 2025, laga internasional Sumut jadi pembuktian bersejarah setelah 40 tahun. Sumatera Utara Sumut akan mencetak sejarah baru dalam dunia sepak bola nasional dengan menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini merupakan ajang pemanasan bergengsi menuju Piala Dunia U17, yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang pada Agustus tahun 2025. Kepercayaan ini menjadi momen penting bagi provinsi tersebut. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menegaskan bahwa penyelenggaraan laga internasional ini adalah pembuktian nyata atas kapabilitas daerah di luar Pulau Jawa. Ini menandai kali pertama tim nasional sepak bola berlaga di luar Jawa dalam konteks turnamen internasional. Pertandingan ini diharapkan dapat memicu semangat sepak bola lokal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa pemilihan Sumatera Utara merupakan bagian dari strategi untuk menghindari sentralisasi sepak bola di Pulau Jawa. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah menyaksikan langsung pertandingan bertaraf internasional. Turnamen ini akan diikuti oleh 4 tim, termasuk Timnas U17 Indonesia. Pembuktian kapabilitas Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution,
menyatakan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 adalah ajang pembuktian bagi Sumut dalam menyelenggarakan event internasional, khususnya sepak bola. Menurutnya, ini adalah kali pertama dalam sejarah laga tim nasional digelar di luar Pulau Jawa, dengan Sumatera Utara sebagai tuan rumahnya. Kesempatan ini merupakan kehormatan besar. Bobi Nasution menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk memastikan kesuksesan ajang ini. Dukungan penuh akan diberikan agar turnamen berjalan lancar dan sesuai standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan ini akan menjadi tolok ukur bagi Sumut untuk menghelat event-event berskala lebih besar di masa depan. Ini juga sebagai bukti nyata potensi daerah. Ajang internasional ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga pendorong ekonomi regional. Bobi Nasution optimistis bahwa kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negeri akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, pengalaman sebagai penyelenggara akan menjadi pembelajaran berharga bagi Sumut untuk ajang nasional lainnya. Ini adalah investasi jangka panjang. Strategi PSSI hindari Jawa sentris. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan di balik pemilihan Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai lokasi Piala Kemerdekaan 2025. PSSI ingin memastikan bahwa timnas Indonesia tidak lagi Jawa sentris, di mana pertandingan-pertandingan penting hanya terpusat di Pulau Jawa. Ini adalah bagian dari pemerataan sepak bola nasional. Erick Thohir menambahkan bahwa penyelenggaraan turnamen di luar Jawa juga bertujuan untuk memicu gairah sepak bola lokal di berbagai daerah. Masyarakat di Sumatera Utara dan sekitarnya akan memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan langsung laga bertaraf internasional. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan minat dan bakat-bakat muda di sepak bola. PSSI juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah memperbaiki dan merenovasi stadion-stadion. Pemilihan Sumatera Utara adalah bentuk pemanfaatan infrastruktur yang telah disiapkan. Erick Thohir berharap ini menjadi awal dari lebih banyak lagi pertandingan internasional yang diselenggarakan di berbagai provinsi di Indonesia. Ini adalah sinergi positif, dampak ekonomi dan sejarah baru. Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa pertandingan di Sumatera Utara ini adalah upaya untuk memberikan standar yang sama bagi laga internasional di luar Jawa. Ia menyoroti fakta bahwa Sumatera Utara belum pernah menyelenggarakan laga internasional selama 40 tahun terakhir. Momen ini menjadi sangat bersejarah. Kehadiran tim-tim peserta Piala Dunia U17 2025 diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi timnas U17 Indonesia, yang dijuluki Garuda Asia. Erick Thohir menekankan pentingnya uji coba melawan tim-tim kuat untuk meningkatkan kualitas dan mental bertanding para pemain muda. Ini adalah bagian dari persiapan jangka panjang. Hingga saat ini, dua tim telah mengkonfirmasi keikutsertaan mereka dalam Piala Kemerdekaan 2025, Timnas U17 Afrika Selatan dan Timnas U17 Tajikistan. PSSI masih berharap satu peserta lagi akan diisi oleh tim dari Amerika Selatan. Kehadiran tim-tim ini akan menambah daya tarik dan kualitas turnamen. Ini adalah kesempatan emas bagi Garuda Asia. Demi pemerataan, Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Sumut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI akan menggelar turnamen sepak bola internasional Piala Kemerdekaan 2025 sekaligus sebagai ajang uji coba Timnas U17. Turnamen internasional ini sekaligus juga membuka lembaran baru penyelenggaraan di luar Pulau Jawa, yaitu di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang, 10–18 Agustus tahun 2025. Kami tidak Jawa sentris, kami pilih Medan, karena ada stadion bekas PON yang harus dimanfaatkan. Selain itu, di Sumut sudah lama sekali tidak ada turnamen bola internasional, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada media di GBK Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Menurut Erick Thohir, turnamen ini akan diikuti 4 tim termasuk Timnas Indonesia U17. Dua tim sudah memastikan keikutsertaan, yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Piala Kemerdekaan ini akan menjadi ajang uji coba bagi Timnas U17 kita yang telah melakukan pemusatan latihan selama 1 bulan ini. Dua tim telah mengkonfirmasi yakni Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17, ujar Erick.
Masih ada satu tim lagi yang ditunggu konfirmasinya, yaitu tim asal Amerika Latin dapat turut serta dalam turnamen tersebut. Satu lagi, kita sebenarnya sudah kontak timnas dari benua Amerika, tapi karena faktor perjalanan yang cukup jauh jadi belum ada yang fix. Tapi kita harap satu tim ini lagi tetap dari Amerika Latin untuk mencoba kekuatan, atau jika tidak mungkin akan kita undang dari negara lain yang lebih dekat, ujar Erik. Lebih jauh menurut Erik, pihaknya kini sedang menata setiap strata bisa ke turnamen internasional yang diselenggarakan di berbagai daerah. Dengan demikian ada pemerataan sehingga warga di seluruh Nusantara berkesempatan menyaksikan laga internasional, ujarnya. Sementara itu, menanggapi penampilan timnas U23 saat final Piala AFF U23 kalah melawan Vietnam 0-1, menurut Erik tak lepas dari kondisi dua striker andalan yang cedera, yaitu Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Selain itu, Vietnam yang telah 3 kali masuk final membuat mereka tahun ini benar-benar siap, akunya. Untuk itulah menurut Erik, pihaknya kini sedang menata setiap strata bisa ke turnamen internasional. Agar kita punya stok pemain yang cukup banyak dan berpengalaman. Sehingga ketika ada yang kita masih punya cadangan yang dapat diandalkan, katanya. Di samping itu, banyaknya turnamen internasional yang kita selenggarakan harus kita sebar di berbagai daerah. Dengan demikian ada pemerataan sehingga warga di seluruh Nusantara berkesempatan menyaksikan laga internasional, ujarnya. Gun. Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Timnas U17 siap panaskan mesin jelang Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 akan tampil dalam Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Uji coba internasional menjadi bekal Garuda Muda. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada bulan Agustus dan akan menjadi agenda penting dalam pemusatan latihan Timnas U17. Turnamen ini menjadi bagian dari strategi persiapan Garuda Muda jelang tampil di ajang Piala Dunia U17 2025. Afrika Selatan dan Tajikistan sudah dipastikan menjadi lawan dalam turnamen tersebut, sementara satu peserta lain, Panama, masih dalam proses konfirmasi kehadiran. Erick Thohir apresiasi infrastruktur dan pemusatan latihan jangka panjang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya uji coba internasional bagi tim asuhan Nova Arianto, yang telah menjalani pemusatan latihan hampir sebulan. Timnas U17 sudah melakukan pemusatan latihan selama hampir 1 bulan, dan sekarang saatnya mereka mendapatkan pengalaman bertanding. Kami juga mengapresiasi pembangunan stadion baru seperti Stadion Utama Sumatera Utara yang kini bisa dimanfaatkan, ucap Erik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Sumatera jadi tuan rumah, PSSI hindari Jawa sentris. Erik juga menyampaikan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara sebagai bentuk pemerataan. Dan ini kesempatan bagi wilayah luar Jawa untuk menggelar laga timnas, meski masih di kelompok umur. Stadion Utama Sumatera Utara adalah fasilitas baru yang dibangun untuk PON Aceh Sumut 2024. Sudah sepatutnya wilayah Sumatera juga mendapat jatah menyelenggarakan pertandingan timnas. Jangan terus Jawa sentris, tegasnya. Timnas U17 berangkat ke Medan, siap jalani 3 laga. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memastikan timnya akan bertolak ke Medan pada tanggal 7 Agustus tahun 2025. Sesuai jadwal sementara, Garuda Muda akan menghadapi 3 tim yakni Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama, jika kehadiran tim asal CONCACAF itu dikonfirmasi. Kami akan berangkat tanggal 7 Agustus. 3 laga uji coba dijadwalkan di sana. Untuk Panama, kami masih menunggu kabar lebih lanjut, ujar Nova. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.